Halo sobat, kembali lagi di channel Endo Story. Oke, pada video kali ini saya akan menceritakan film animasi berjudul Coco. Film ini dirilis pada tahun 2017, di mana menceritakan perjuangan seorang bocah ke dunia pararo untuk meminta restu dari kakek buyutnya menjadi seorang musisi. Namun untuk menggapai cita-citanya, banyak rintangan yang akan dihadapi. Bagaimana kisahnya? Oke, tanpa berlama lagi, kita langsung saja ke alur ceritanya. Film dimulai diceritakan seorang lelaki yang pergi untuk mengejar impiannya menjadi musisi terkenal. And one day, he left with his guitar. Tahun silih berganti, lelaki itu tak kunjung pulang untuk menemui istri dan anaknya, membuat sang istri sangat marah, hingga dia membenci musik yang telah memisahkan keluarganya. After banishing all music from her life, and she learned to make shoes. Beberapa tahun kemudian, kini anak dari pria tersebut telah menjadi seorang nenek dan mempunyai anak, cucu, dan cicit. Dia bernama Mama Coco dan anaknya bernama Abulita. My abuelita, she's Mama Coco's daughter. Twig, mijo. Have some more. No gracias. Turun-temurun keluarga tersebut melarang semua anggota keluarga mereka memainkan alat musik. Namun ada salah satu bocah cucu dari Abulita. Dia sangat menyukai musik, bernama Miguel. Hola, Miguel. Hola. Karena peraturan keluarganya yang tak memperbolehkan bermain musik, Miguel terpaksa bersembunyi jika dia ingin memainkan alat musik miliknya. Pada suatu hari, Miguel pergi ke sebuah plaza untuk memperingati seorang penyanyi legendaris bernama Ernesto de la Cruz. Di sana, Miguel bertemu dengan seorang musisi. Dia pun bercerita kepada musisi tersebut tentang masalah yang dia hadapi di rumahnya. Ay, muchacho. I asked for a shoe shine, not your life story. Oh yeah, sorry. Miguel mengatakan bahwa dia ingin menjadi musisi terkenal seperti idolanya Ernesto. Namun sulit bagi Miguel karena semua keluarganya sangat membenci musik. Like, if he could play music, maybe someday I could too. If it wasn't for my family. Mendengar itu, musisi tersebut memberikan gitarnya pada Miguel. Tak lama neneknya datang dan memarahi musisi itu. He wants no part of your music, mariachi. You keep away from him. Sesampainya di rumah, Miguel dimarahi kedua orang tuanya. Miguel berkata bahwa dia ingin memainkan alat musik di sana. Mendengar perkataan Miguel, sang nenek melarang Miguel untuk pergi ke plaza. It's Dia de los Muertos. No one's going anywhere. Tonight is about family. Kemudian Miguel diam-diam pergi ke tempat rahasia bersama anjing miliknya bernama Dante. Perfecto. Di sana Miguel menonton idolanya yaitu Ernesto de la Cruz sambil memainkan gitar. Setelah melihat idolanya, Miguel membulatkan tekad untuk pergi ke plaza bermain musik di sana. I gotta seize my moment. I'm gonna play in Mariachi Plaza if it kills me. Ketika Miguel ingin pergi, dia malah terjebak di ruangan ofrenda, yaitu sebuah ruangan untuk mengenang semua keluarganya yang telah meninggal dunia. Get under. Miguel? Nothing. Dante yang merasa kelaparan mengambil makanan di atas meja. Miguel mencoba menghentikan Dante, namun tiba-tiba ternyata foto itu milik kakek dan nenek buyutnya Miguel. Terlihat sebuah gitar yang sangat mirip dengan gitar milik Ernesto. Melihat itu, Miguel sangat percaya bahwa kakek buyutnya adalah Ernesto de la Cruz, sang musisi legendaris. Dia pun mencoba
memberitahukan semua keluarganya bahwa kakek mereka adalah seorang musisi legendaris. Mama Coco's father was Ernesto de la Cruz. What are you talking? I'm gonna be a musician. Mendengar itu, nenek Miguel sangat marah dan menghancurkan gitar milik Miguel. No! Mama! Miguel yang sangat kecewa pergi berlari ke arah plaza. Sesampainya di sana, Miguel berniat untuk tampil di acara pencarian bakat. Akan tetapi persyaratan untuk mengikuti acara tersebut yaitu memiliki sebuah alat musik, sedangkan gitar milik Miguel telah rusak. Musicians gotta bring their own instruments. You find a guitar kit, I'll put you on the list. Miguel pun mencoba meminjam gitar pada semua warga di sana. Namun tak ada seorang pun yang berbaik hati untuk meminjamkan gitarnya pada Miguel. I need a guitar just for a little bit. Get out of here, kid. Tak lama dia mendapatkan sebuah ide, yaitu pergi ke makam Ernesto untuk mengambil gitar yang terpajang di sana. Your great-great-grandson. I need to borrow this. Ketika Miguel mengambil gitar milik Ernesto, sesuatu yang aneh terjadi pada tubuhnya. De la Cruz is my... There's nobody here. Ternyata roh Miguel keluar dari tubuhnya. Dia pun melihat orang-orang yang telah meninggal dunia. Di sana Dante dapat melihatnya dan mencoba memberitahukan Miguel agar mengikutinya. Saat Miguel mengikuti Dante, dia bertemu dengan arwah keluarganya. Papa Julio? Hola. Tía Victoria? Tía Rosita? Sí. Tío Oscar? Tío Felipe? Oh, hey, Miguel. Mereka semua terkejut melihat kondisi tubuh Miguel dan memutuskan untuk meminta saran pada nenek buyut Miguel bernama Imelda, ibu dari Mama Coco. He's not quite alive either. We need Mama Imelda. She'll know how to fix this. Namun sayang, Imelda sedang berada di dunia arwah karena dia tak bisa melewati jembatan ke dunia manusia. Tak punya pilihan lain, mereka pun terpaksa membawa Miguel pergi ke dunia para roh. Ketika sampai, Miguel bertemu dengan nenek buyutnya. Mereka semua mempertanyakan kejadian yang terjadi kepada Miguel. You stole from the dead. But I wasn't stealing the guitar. Guitar! It was my great-great-grandfather's. Salah seorang penjaga roh mengatakan bahwa Miguel telah dikutuk karena mencoba untuk mencuri barang dari orang yang telah meninggal dunia. Hanya satu cara agar Miguel bisa kembali, yaitu mendapatkan restu dari keluarganya. Mendengar itu, Imelda memberikan restu kepada Miguel, tapi dengan syarat dia tak boleh lagi bermain musik. Saat kembali ke dunia manusia, Miguel malah melanggar janjinya untuk tidak bermain musik. Dia pun kembali ke dunia para roh. Mariachi Plaza, here I come. Di sana, Miguel berpikir mungkin dia bisa bermain musik jika mendapatkan restu dari kakek buyutnya, yaitu Ernesto de la Cruz. Dia pun mencoba melarikan diri dari Imelda dan mencari keberadaan Ernesto. Disturbing the peace, fleeing an officer, falsifying a unibrow. That's illegal. Dalam perjalanan, Miguel tak sengaja bertemu dengan seorang pria bernama Hector yang mengaku bahwa dia adalah sahabat dari Ernesto. You like De La Cruz? He and I go way back. I can get you front row seats to his sunrise spectacular. Mendengar itu, Miguel meminta bantuannya. Hector pun bersedia membantu Miguel, tapi dengan satu syarat. Jika Miguel berhasil keluar, dia harus memasang foto Hector di suatu rumah agar dia bisa melewati jembatan dan pergi ke dunia manusia. Miguel pun setuju dengan syarat itu. Mereka berdua pun pergi untuk mencari Ernesto. Dalam perjalanan, Hector melukis wajah Miguel agar tak terlihat seperti manusia. Okay.
Ta-da! There is a doorknob. Kemudian mereka berdua pergi ke tempat latihan Ernesto. Ketika sampai, mereka tak menemukan Ernesto. Para musisi di sana memberitahukan mereka bahwa Ernesto de la Cruz sedang merayakan pesta. Busy hosting that fancy party at the top of his tower. Namun mereka tak bisa pergi ke pesta milik Ernesto karena hanya para undangan yang boleh masuk ke sana. Hanya ada satu cara agar mereka bisa pergi, yaitu dengan memenangkan kompetisi musik. There is that music competition at the Plaza de la Cruz. Winner gets to play at his party. Mendengar itu, Miguel ingin tampil di tempat tersebut. Dia pun meminta Hector untuk mencarikan sebuah gitar. You know where I can get a guitar? I know a guy. Kemudian Hector membawa Miguel pergi ke tempat sahabatnya bernama Cicaron untuk meminjam sebuah gitar. Chicharrón. I don't want to see your stupid face, Hector. Come on, it's Día de Muertos. Ketika mereka sampai, Miguel melihat sahabat Hector yang sedang sekarat. I'm fading, Hector. I can feel it. Di saat-saat terakhirnya, Cicaron meminta Hector menyanyikan sebuah lagu. Hector pun mulai menyanyikan lagu tersebut. Tak lama, roh Cicaron mulai menghilang. Melihat kejadian tersebut, Miguel mempertanyakan yang terjadi. Hector menjawab bahwa keluarga Cicaron yang berada di dunia manusia telah melupakannya. He's been forgotten. When there's no one left in the living world who remembers you, you disappear from this world. Setelah itu, Hector mengambil gitar milik Cicaron, lalu membawa Miguel pergi ke tempat kompetisi. Welcome to the Plaza de la Cruz. Sesampainya di sana, terlihat banyak musisi yang tampil. Miguel yang melihat mereka menjadi sedikit gugup. Hector pun mencoba memberikan semangat kepada Miguel. De la Cruzito, you're on now. Miguel, look at me. Hey, Look at me. come on, let's go. You can do this. Kemudian, Miguel memberanikan diri tampil di panggung dan mulai bernyanyi. Tak disangka, ternyata para penonton sangat menyukai penampilan Miguel. The sense that you're not making. The liberties you're taking leaves my gut is not shaking. I'll count it as a blessing. I'm only un poco loco. Di sisi lain, Nenek Imelda bersama dengan keluarganya datang mencari Miguel di tempat tersebut. Miguel yang melihat mereka memutuskan kabur, namun Hector malah ingin membawa Miguel kembali kepada keluarganya. Mereka berdua pun berdebat. Miguel bersikeras untuk tetap pergi ke tempat Ernesto dan meninggalkan Hector seorang diri. Keep your dumb photo! Stay away from me! Hey, chamaco, where did you go? Saat Miguel pergi ke tempat itu, Nenek Imelda mencoba menghentikannya, namun Miguel tetap pada pendiriannya, pergi ke tempat Ernesto. But you never will. Tak lama kemudian, Miguel sampai di tempat tersebut. Di sana, Miguel berhasil masuk ke dalam pesta berkat bantuan teman-teman musisinya. Ketika berada di dalam pesta, Miguel menyanyikan sebuah lagu untuk bisa menemukan Ernesto. Saat dia bernyanyi, tak sengaja Miguel terjatuh di dalam kolam. Melihat itu, Ernesto datang dan menolongnya. Setelah berhasil bertemu, Miguel mengatakan bahwa Ernesto adalah kakeknya. Miguel, your great-great-grandson. I have a great-great-grandson? Mendengar itu, Ernesto memperkenalkan kepada tamu undangan bahwa Miguel adalah cucunya. Mereka berdua pun bersenang-senang di pesta. He's alive and a musician to boot. Dimple? No dimple. Dimple? No dimple. No dimple. Sesudah melewati pesta yang panjang, Miguel berbicara kepada Ernesto dan memintanya untuk memberikan restu menjadi seorang musisi.
Miguel, I give you my blessing. We had a deal, chamaco. Tak lama Hector datang ke tempat itu. Di sana Hector dan Ernesto berbincang. Di tengah pembicaraan mereka berdua, Ernesto mengatakan bahwa dia yang telah membunuh Hector karena pada saat itu Hector tak memberikan lagu baru ciptaannya dan malah memutuskan kembali bersama istri dan anaknya. You poisoned me all this time. I thought it was just bad luck. Mendengar itu, Hector pun marah dan mencoba menyerang Ernesto. Secepatnya Ernesto memanggil penjaga lalu mengeluarkan Hector. Dia juga menyuruh para penjaga mengurung Miguel. Di dalam lubang itu, Miguel meminta pertolongan. Tiba-tiba Hector juga muncul di tempat tersebut. Mereka berdua pun berbincang. Hector menceritakan semua kisahnya. I wish I could apologize. I wish I could tell her that her papa was trying to come home. My daughter. I just wanted to see her again. Kini dia tak memiliki waktu yang lama karena sebentar lagi sang anak yang bernama Coco akan melupakannya. My Coco. Coco? Seketika Miguel sadar bahwa Hector adalah kakek buyutnya. Dia pun juga memperlihatkan sebuah foto keluarga. Is that you? Setelah mereka berdua berbincang, tak lama istri dari Hector yaitu Imelda datang ke sana untuk mengeluarkan mereka. Di perjalanan, sesuatu yang tak diduga terjadi. Dante berubah menjadi roh penjaga. Whoa! Singkat cerita, mereka telah sampai di tempat tujuan. Miguel menceritakan semua kebenaran pada nenek Imelda. Dia mengatakan bahwa sebenarnya kakek Hector sangat mencintai Imelda dan Coco. Namun dia tak bisa pulang ke rumah karena kakek Hector meminum racun dari sahabatnya, yaitu Ernesto de la Cruz. He left this family. Try to go home to you and Coco, but De La Cruz murdered him. Miguel juga meminta semua keluarganya untuk membantu mengambil foto Hector yang ada pada Ernesto. But first, I need to find De La Cruz to get Hector's photo. What? So he can see Coco again. Mendengar itu, Imelda pun setuju. So how do we get to De La Cruz? No way. Sesampainya di tempat tersebut, Imelda langsung menyerang Ernesto dan mencoba mengambil foto Hector. The photo! After him! Ernesto pun segera memanggil anak buahnya dan mencoba melarikan diri. Beruntung Imelda berhasil mengejar Ernesto dan mengambil foto milik Hector. Miguel, I have it! Ketika Imelda ingin membawa foto tersebut, dia malah naik ke atas panggung dan terpaksa menyanyikan sebuah lagu. Ay de mi llorona. Di sana, Imelda bernyanyi dengan sangat merdu. Dia pun juga berhasil lolos dari Ernesto. Aunque la vida me cueste llorona, y de mi llorona, llorona, llorona de azul celeste. Ay, ay, ay. Kini saatnya bagi mereka mengembalikan Miguel ke dunia asalnya. Namun saat Miguel ingin mengambil restu dari Imelda, tiba-tiba Ernesto menarik Miguel dan membuangnya dari atas gedung yang tinggi. Whatever it takes. Ternyata kejadian itu terekam dan disiarkan langsung di layar panggung. Too hard, Hector. Too hard to let him. You think I'd let him go back to the land of the living with your photo? Semua penonton yang melihat kejadian tersebut telah mengetahui sifat buruk Ernesto. Apologies, old friend, but the show must go on. Di sisi lain, Miguel yang terjatuh berhasil diselamatkan oleh roh pemandu milik Imelda.
bernama Pablo. Dalam perjalanan, Miguel tak sengaja menjatuhkan foto milik Hector. Di sisi lain, ketika Ernesto kembali ke atas panggung, semua para penonton sangat tak menyukainya. Orchestra, a 1, a 2, a 1. Tak lama kemudian, Pablo datang dan menyerang Ernesto hingga dia terlempar ke sebuah lonceng. Singkat cerita, terlihat Hector telah sekarat karena sang anak yaitu Coco akan melupakannya. Hector! The photo, I lost it. It's okay, mijo. Di sana Miguel sangat sedih melihat kondisi kakeknya. Dia pun berniat mencari kembali foto itu dan memberikannya kepada Mama Coco. Coco. No, we can still find the photo. Miguel, it's almost sunrise. Namun sayang, Miguel tak memiliki waktu lagi karena matahari telah terbit. Jika dia tak kembali ke dunia manusia sekarang, maka Miguel akan terjebak selama-lamanya di dalam dunia roh. I promised I'd put your photo up. I promised you'd see Coco. We're both out of time, mijo. Mengetahui itu, dengan keadaan terpaksa, Miguel harus kembali ke dunia manusia, meski tanpa membawa foto milik Hector. Coco, forget you. Saat kembali ke dunia manusia, Miguel berlari menemui Mama Coco. Di sana Miguel mencoba membuat Mama Coco mengingat kembali ayahnya. Dia pun menyanyikan sebuah lagu yang sering dinyanyikan kakek Hector untuk Mama Coco. A secret song to you each night we are apart. Remember me. Don't let it make you cry. Ternyata usahanya itu berhasil. Mama Coco langsung mengikuti Miguel dan bernyanyi bersama. Each time you hear a sad guitar, though I have to travel far, remember me, remember me. Selesai bernyanyi, Miguel mengatakan bahwa kakek Hector sangat menyayangi Mama Coco. Mendengar perkataan dari Miguel, Mama Coco mengambil sebuah foto yang selama ini dia simpan. Satu tahun berlalu, kini semua orang di dunia manusia maupun di dunia para roh telah mengetahui kejahatan Ernesto dan mulai mengagumi Hector sebagai pencipta lagu. The home of the esteemed songwriter Hector Rivera, can sing the lyrics for all of your favorite songs. Di sisi lain, Mama Coco telah meninggal dunia. Dia telah bertemu ayah dan ibunya, bertepatan dengan hari raya kematian. Mereka bertiga berkunjung ke dunia manusia untuk bertemu dengan keluarganya di sana. Our love for each other will live on forever. Satu lagi tak ketinggalan. Kini kedua orang tua Miguel beserta semua keluarganya telah mengizinkan Miguel menjadi seorang musisi. Semua berakhir bahagia. Miguel bersama keluarganya bernyanyi dan menari bersama. Dan inilah akhir dari cerita ini. Hai sobat, Mr. N mengucapkan banyak terima kasih bagi kalian yang menonton video ini. Mr. N berharap semoga kalian terhibur dan memohon maaf jika ada salah kata pengucapan narasinya. Semoga kalian sehat-sehat selalu dan sampai jumpa di cerita selanjutnya. Dadah!